Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinisha Divasani dan video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya. Tapi bukan video yang sebelumnya banget ya. Jadi video sebelumnya banget itu adalah kalau nggak salah tentang penghilangan rekursif kiri itu di teori bahasa dan otomata ya. Nah, video sebelumnya lagi itu juga ngebahas tentang validitas dari eh, kalimat proposisi ya menggunakan falsification sama pohon semantik tuh udah jauh banget lah dari adverb gaming. Nah yang sebelumnya strategi algoritma juga tuh udah 10 video, jadi mungkin sekitar 13 video sebelumnya kayaknya ngebahas adverb gaming. Nah mudah-mudahan dari video ini nggak akan kepotong lagi karena kemarin tuh saya khawatir terpotong, jadinya agak bingung juga karena kalau terpotong-terpotong jadinya nggak enak juga ya. Jadi kita bikin satu pembahasan. Mudah-mudahan ini nggak terpotong sampai selesai, sampai virtual reality-nya ya. Oke, nah sebelumnya kita harus bikin dulu nih yang namanya desain dokumen. Nah ini bakal help kamu banget atau kamu ngebantu help orang Cianjur gitu. Oke, ini bakal ngebantu banget kamu ya dalam bikin sebuah game. Nah sebenarnya kalau desain dokumen itu nggak ada sih template khususnya seperti apa, jadi kamu bisa bikin aja sih sebenarnya bebas. Cuma di sini ya saya bikin kayak gini. Nah ini bisa ngebantu kalian juga misalnya buat bikin project ya yang misalnya berhubungan nggak cuma advert gaming juga kok ya, game-game lainnya juga bisa kok misalnya kalau mau pakai template yang seperti ini. Cuma memang bedanya kalau advert gaming ini kan fokusnya itu adalah untuk mempromosikan sesuatu, makanya di sini ada promotion object sama promotion fokusnya apa gitu. Tapi kalau misalnya memang mau bikin game pembelajaran dan sebagainya nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma mungkin di sini nanti ada bedanya, misalnya learning objectnya seperti apa atau learning materialsnya apa gitu ya. Nanti atau misal learning strateginya seperti apa gitu bisa kalau misalnya. Nah, tapi kita balik lagi ke advert gaming dulu. Oke. Nah, ini desain dokumen ini bakal ngebantu untuk project ke depannya. Jadi meskipun nanti di dalam video ini nanti implementasinya mungkin akan berbeda dengan punya saya gitu. Tetapi kalau misalnya kita udah tahu nih apa yang bakal kita lakukan ke depannya, itu lebih ngebantu banget dan memudahkan kita gitu. Jadi nggak keluar jalur, nggak buntu sama sekali. Oke, di sini yang pertama itu yang jelas ada overview dari si advert game-nya. Yang pertama adalah advert game name, jadi namanya itu apa. Nah, penamaannya itu kalau bisa itu ngikutin dari atau misalnya nge-mention produknya atau nge-mention dari ini misalnya kalau kita ngepromosikan sebuah tempat atau wisata ya kita nge-mention dari si wisatanya itu gitu. Jadi kalau misalnya kemarin kan saya ngebahas tentang yang Gunung Padang kan. Contohnya Gunung Padang, misalnya bikin The Adventure of Gunung Padang atau misalnya Gunung Padang bla 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 kayak gitulah ya. Terus kalau misalnya apa namanya produknya, misalnya kemarin saya ngasih contoh apa teh apel ya. Jadi misalnya teh apel apa gitu. Jadi ada sesuatunya yang memang ada hubungannya sama produknya gitu ya. Nah, misalnya saya mau bikin promosi apa teh yang kemarin. Sebenarnya kemarin itu ngasal aja sih ya. Produknya juga nggak ada, cuma misal kita kasih contoh lah yang si teh apel itu kemarin kan teh apel ya. Misalnya si teh apel itu produknya kita kasih nama teteh tea gitu. Jadi teh teh tea sebenarnya kayak gitulah ya. Oke, jadi misalnya kita kasih nama judulnya adalah the, jadi ya apa namanya, ini namanya ngambil misalnya dari nama produknya, misalnya si promotion objeknya itu adalah ini. Oke, nah terus kita bikin konsepnya. Nah konsepnya itu berarti ini adalah secara garis besar itu gambaran dari gamenya seperti apa gitu ya. Bisa jadi ini nanti bakal ada hubungannya sama genrenya, makanya konsep sama genre ini bakal ada hubungannya langsung. Nah untuk genrenya sendiri ini kan banyak ya, misalnya ada simulation, RPG, adventure dan sebagainya gitu kan. Nah
Cuma misalnya di sini saya mau ngambil dia adalah adventure atau petualangan. Ya. Nah, genre pun juga bisa kita combine-kan, kita bisa kombinasikan. Misalnya kita mau ngasih, oh ada adventure sama strategi lah, ada adventure sama simulation lah, dan sebagainya, itu bebas ya. Itu nggak ada batasannya sama sekali gitu ya. Oke, nah sekarang kita bikin konsepnya. Oke, untuk konsepnya sendiri, kita harus hati-hati kenapa di sini, karena kalau misalnya advert game itu kan dia mau ngebahas tentang promotion. Kita nih mau marketing loh gitu. Berarti ini harus ada sesuatu yang memang ada tujuan dari si gamenya. Sehingga sebenarnya sebelum kita bikin konsep, kita lihat dulu promotion fokusnya kita nih mau apa gitu. Misalnya teh ini bisa bikin kita relax gitu ya. Berarti fokusnya itu adalah relaksasi ya. Jadi berarti kan kita ada hubungannya sama produk kan, bukan cuma lingkungannya tapi produknya. Berarti kita misalnya tulis produk teh tersebut membuat relaksasi. Oke. Produk teh tersebut membuat relaksasi gitu. Nah, sehingga kalau misalnya seperti ini, oh ternyata produk tersebut tuh bikin relaksasi dan misalnya kita tambahin dan sehat. Jadi ya healthy. Oke, kalau misalnya seperti ini, dia nih membuat relaksasi terus sehat. Berarti harusnya ada satu condition yang membuat kita ini ya, atau misalnya si pemain itu bakal menggunakan si produknya atau si teteh ini ya, sehingga dia akan relaksasi. Berarti kalau misalnya ada kondisi dia akan relaksasi, berarti seharusnya sebelumnya dia akan merasakan stres dulu. Jadi dia ada dalam kondisi stres, terus abis itu minum produknya, abis itu dia menjadi relax gitu ya, kayak gitu. Nah berarti misalnya kita bikin konsep. Nah, apa sih yang bikin seseorang itu bisa stres gitu? Kalau relax itu kan berarti sebelumnya dia harus stres terlebih dahulu. Nah, apa yang bisa membuat dia stres? Yang bisa membuat dia stres itu ya, berarti kita lihat aja ya dari si target audiens. Target audiensnya itu kan adalah wanita. Wanita 24 sampai 40 tahun gitu. Nah, di mana mereka adalah pekerja atau ibu rumah tangga yang memang bukan hidup untuk dirinya sendiri aja gitu. Jadi untuk usia 24 sampai 40 tahun kan mereka lebih banyak meluangkan waktunya misalnya untuk pekerjaannya, untuk keluarganya gitu kan. Baik itu wanita karir atau misalnya ibu rumah tangga, mereka kan 24 jam nggak ada hentinya gitu, nonstop. Nah, sehingga itu bisa menjadi salah satu misalnya stres. Nah, stresnya itu ya apakah misalnya dari sebuah pekerjaan atau apa gitu. Nah, misal kita bikin kalau itu ya, kalau stresnya itu adalah dari pekerjaan gitu ya. Nah, jadi misalnya seorang karyawan atau player ya mengalami stres berlebih karena pekerjaan gitu kan, kesibukan jadi ini sama kesibukan luar dan sebagainya lah ya, dan sebagainya lah ya pokoknya. Nah kemudian nanti akan ada adventure, berarti dia itu harus melakukan sesuatu, misalnya mencari sebuah barang lah atau ada mission tertentu ya. Jadi kemudian player harus menangani stres tersebut dengan meminum teteh tea. Nah, setelah meminumnya, player akan merasa relax. Misalnya seperti ini. Gitu. Konsep sendiri nggak perlu panjang-panjang.
mau 2 kalimat lah atau berapa kali, pokoknya ini adalah gambaran umumnya karena nanti kita akan breakdown lagi menjadi beberapa bagian yang akan lebih detail lagi gitu ya. Oke, nah selanjutnya adalah game flow-nya. Nah game flow ini berarti itu adalah alur gamenya dari sejak si player ya mulai masuk game sampai dia selesai main game gitu ya. Nah oke, yang pertama itu berarti kan ada kondisi player stress gitu kan. Nah berarti di sini stresnya itu bukan berarti hanya sekedar kata-kata ini player stress, tapi kita akan membuat si player tuh benar-benar stres di dalam game. Misalnya ada misi-misi yang tidak masuk akal. Jadi misalnya dalam waktu tertentu harus menyelesaikan sebuah misi yang dimana sebenarnya kalau kita sudah perhitungkan itu nggak mungkin nih gitu ya. Ini dari misi ya. Kemudian atau misalnya bisa kita tambahkan dengan lingkungannya ya dan sebagainya. Oke. Nah, ini ketika kondisi player stres gitu. Nah, kemudian habis itu player ketika stres itu misalnya untuk menuju ke teteh T ini kan dia tuh berarti nggak bisa langsung mencari ya, tetapi berarti ada suatu condition bahwa kita nih menawarkan si teteh T kepada si player gitu ya. Jadi ini pun sama berlaku sama yang punyanya kalian. Misalnya kalian mau bikin tentang apalah gitu ya, misalnya tentang wisata dan sebagainya, itu kalian tulis game flow-nya seperti apa gitu ya. Misalnya ini kan kondisi playernya sedang stres dan seterusnya. Nanti saya tulis dulu ya sampai akhir. Oke, di sini saya udah bikin ya, ditulis. Oke, misalnya di sini kita lihat ya. Tadi game flow-nya misalnya kondisi playernya kan stres, terus abis itu pemain menemukan teteh, terus pemain dibawa ke hutan, abis itu pemain stres kembali dengan serangan enemy di hutan, jadi nanti bakal muncul enemy-nya. Sebenarnya ya dia masuk juga FPS adventure, tapi karena dia harus mencari si teteh ini ya untuk memulihkan tenaga, jadi kita memasukkan dia ke the adventure. Kemudian dia pemainnya harus survive di hutan sehingga kondisi pemain itu dia menemukan si harta karun. Jadi harta karunnya nanti bersih teteh gitu. Oke, look and feel-nya. Jadi interface-nya nanti kayak gimana? Oke, sebenarnya oke, ini misalnya ruangan kerja yang sumpek ya. Jadi dia bukan cuma ruang kerjanya kayak gimana? Berarti ini sumpek, terus hutan kondisinya beda-beda. Jadi mungkin nanti kalau lagi stres dia sedikit agak creepy, terus kalau misalnya dia relaksasi maka dia lebih indah kayak gitu misalnya. Oke, kemudian promotion fokusnya di mana misalnya produk teh tersebut membuat relaksasi dan sehat. Ini kan udah ya. Oke, gameplaynya goal, mission, action, rule, core loop, sama leveling. Oke, goalnya itu berarti adalah tujuannya misalnya ini menemukan harta karun teteh T, terus missionnya dia misalnya menghindari serangan enemy, terus mencari teteh T. Kemudian action, oke, berarti gini, goals itu adalah tujuan akhirnya, kalau mission itu adalah tujuan sub tujuan, jadi sub goal yang bakal mendukung main goalnya gitu. Jadi misi-misi kecil yang nanti bakal akhirnya tujuannya adalah goalsnya yang utama ini gitu ya. Jadi misinya itu gimana caranya menghindari serangan enemy, terus yang kedua adalah mencari si teteh untuk memulihkan si kondisi dari si playernya. Nah, habis itu action itu adalah apa yang bisa dilakukan sama playernya. Jadi yang bisa dilakukan adalah misalnya serang, minum, sampai cari. Nah, bagusnya sebenarnya ini di dijelasin lagi ya, serangnya itu dengan cara apa, minumnya itu bagaimana dan sebagainya gitu ya. Oke, terus rule-nya itu adalah aturan untuk mendukung aksi sama misinya gitu ya. Misalnya rule-nya kalau tingkat stresnya pemain itu bakal naik terus setiap waktu. Nah, kalau misalnya sampai 100 maka game over. Jadi karena dia stresnya udah berlebihan. Nah, tingkat stres itu bisa berlipat-lipat jika terkena serangan enemy. Jadi yang asalnya naiknya cuma 0,5 ketika enemy misalnya tiba-tiba stresnya naik 5 gitu.
Oke, terus tingkat stres menurun sebanyak 50 saat meminum teteh tea. Nah, kenapa di sini agak banyak? Karena agak susah misalnya untuk mencari si teteh tea-nya ini gitu, karena dia harus mencari ke sekeliling hutan gitu. Nah, habis itu saat menemukan harta karun, maka kondisi menang. Tapi harta karun muncul setelah pemain menyerang 10 enemy. Jadi nanti si harta karunnya bakal muncul, tapi kalau udah nyerang sebanyak 10 enemy gitu. Jadi kalau misalnya belum nyerang ya udah belum muncul gitu ya. Oke, untuk core loop-nya berarti ini core loop adalah sebuah condition yang berulang-ulang. Ya, jadi looping. Jadi yang pertama misalnya si player stres, habis itu minum teh, stresnya berkurang. Terus nanti stres lagi, minum teh lagi, stres lagi, minum teh lagi kayak gitu, ya. Jadi nanti kalau misalnya seperti ini, si player itu akan tertanam jadi dalam mindsetnya itu bahwa dia itu butuh sama yang namanya teteh tea gitu. Ya sama kalau misalnya kalian punya sebuah produk, pikirkan supaya si player itu atau si konsumen itu menyadari bahwa saya ini butuh loh produk ini gitu ya. Kemudian ini story-nya ya, jadi story-nya ini sebenarnya masih sama aja kayak yang sebelumnya. Dia udah dibahas di sebelumnya, cuma saya gambarkan lagi atau saya tulis lagi menjadi sebuah cerita. Oke, kemudian game boardnya itu ada dua, berarti ruang kerja sama hutan. Karakternya ini kalau misalnya pemainnya itu kan ini kan virtual reality, berarti dia sudut pandang orang pertama, jadi ya nggak perlu ada karakter. Tapi di sini ada dua karakter, ya. Misalnya ada si bos sama si enemy. Jadi ini yang bikin apa namanya stres, ya. Oke, kemudian interface-nya itu adalah gambarannya seperti apa. Kalau misalnya kalian bagusnya ya bikin sketchnya, jadi gambarnya itu mau seperti apa. Tapi di sini saya cuma bikin secara tekstual aja. Misalnya visual systemnya nanti itu gambarannya seperti apa gitu. Nanti gamenya. Nah di sini misalnya saya sudut pandang orang pertama gitu. Kalau misalnya mau lebih bagus lagi misalnya tulis ini bentuknya landscape kah atau bisa auto rotation kah atau dan sebagainya gitu ya. Jadi sistem visualnya nanti seperti apa. Terus habis itu adalah control sistemnya karena sebenarnya di sini virtual reality-nya saya nggak akan pakai headset ya. Jadi saya bakal pakai Google Cardboard. Jadi nanti control sistemnya itu pakai gaze ya, gaze interaction gitu. Habis itu audio sama musik. Nah, audio musiknya itu ini ada dua jenis. Yang pertama itu dia berisik. Nah, ini untuk meningkatkan stres. Meskipun sebenarnya ya, jadi gimana sih caranya supaya memang si player itu ngerasa benar-benar stres. Berarti kita harus ngasih musik-musik. Jadi ini pendukung aja supaya si player ngerasain stres. Habis itu kalau misalnya dia minum teh, maka dia akan merasakan relax gitu, ya. Jadi ya ini fungsinya untuk mendukung aja sih gitu ya, supaya ya tercapai tujuannya promosinya kita gitu ya, meskipun ya ada manipulasi gitu ya, but it's okay. Oke, kemudian half system. Kalau misalnya kalian mau bikin hint yang lebih bagus dengan action atau dengan sebuah perilaku itu silahkan gitu, cuma kalau di sini saya ngasih contohnya half system itu pakai hint tapi dalam bentuk teks aja gitu ya. Oke, nah mungkin itu untuk desain dokumennya. Jadi abis itu nanti setelah ini kita bakal bikin si aplikasinya. Jadi kita bakal mulai ke Unity-nya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ininya, untuk dokumennya bisa di download di description box. Terima kasih.